mari kita rawat orang tua kita yang masih ada. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Ketika orang tua udah tiada, ya itu yang kita sesalkan nantinya pastinya. Selamat Hari Pahlawan. Wah, ini luar biasa sekali bertepatan dengan Hari Pahlawan ya, Wi ya. Iya, Hari Pahlawan. Seperti biasa, podcast Pratiwi selalu menghadirkan narasumber dari berbagai elemen, baik itu di tingkat komunitas seperti pecinta motor, Wi. Kemudian dari dinas yang ada di Pemkab Bondowoso itu juga sudah kami hadirkan. Bahkan pebisnis atau pengusaha yang ada di Bondowoso. Kali ini sedikit berbeda karena ada mahasiswa dari Jember yang kebetulan tinggalnya di Kabupaten Bondowoso. Nah, asalnya dari mana? Mari kita tanya langsung. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mas Ali. Ini kita udah kenal ya? Iya, kenal. Oke, Wi, kali ini Wi, temanya ini luar biasa, Wi. Temanya tentang? Pengen tahu nggak? Apa tuh? Siapa yang paling berjasa di hidup kita? Wah, jadi yang barengan dengan ini juga Hari Pahlawan ya? Benar sekali. Keren sekali. Narasumbernya juga bukan kaleng-kaleng, Wi. Anak generasi muda yang tentunya punya banyak sekali mimpi ya Mas ya, terutama untuk bangsa kita Indonesia gitu ya. Daripada Alif yang mengenalkan, mending tanya langsung ke narasumber kita. Nama lengkap siapa ini? Ya, nama saya Fatur Rahman, Mas. Fatur Rahman. Dipanggil siapa nih? Boleh Fatur, boleh Rahman. Wah, gitu ya. Oke. Di sini alamatnya udah Bondowoso ya sekarang. Ya, Bondowoso. Asli mana? Kalau asli saya dari Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Ya. Jawa, iso Jawa Mas. Iso. Wah. Ongis nade, Oisam. Kalau aku mah gak ngerti. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong terkait tema di kita pagi hari ini ya. Siapa yang paling berjasa di hidup kita? Namun sebelum masuk ke tema. Nah, ini awal mula kenapa kok ada di Bondowoso ini? Orang Malang bisa nyampe Bondowoso gitu ya. Ya, awal mula saya di Bondowoso itu ibaratnya domisili ya berasal dari broken home awal. Ya, berasal dari keluarga yang broken home. Awal mula dari masalah dari keluarga. Oke. Ya. Ini sebentar. Ini boleh dikeluarkan juga unek-uneknya atau yang nggak perlu diungkap, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa ini ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, oke. Dari keluarga broken home. Ya, saya rasa broken home itu bukan suatu hal yang terlalu negatif karena ini juga bisa memotivasi buat orang lain yang nantinya semisal ada yang berasal dari keluarga yang broken home gitu. Oke. Yang dimaksud keluarga broken home ini seperti apa sih? Ya, keluarga broken home di sini ya ini kita terlahir dari keluarga yang dipisahkan oleh kedua orang tua, di mana ayah dan ibu kita itu berpisah. Dan salah satu dari kita itu mengikuti orang tua kita antara ibu dan ayah gitu. Dan kita memilih dalam salah satunya gitu. Dan saya sendiri memilih untuk mengikuti ayah saya karena bukan memilih karena keterpaksaan dari orang tua yang membawa saya kepada hak asuh kepada seorang ayah gitu. Gitu. Biasanya kan kalau anak cowok itu kan biasanya hak asuhnya ke ibu, biasanya kan gitu kan. Ya, karena dalam hal situasi kondisi yang tidak memungkinkan juga yang di situ juga orang tua saya itu karena orangnya perantau. Jadi sewaktu saya kecil itu saya orang tua yang mana ini? Orang tua kedua-duanya. Kedua-duanya ini kerjanya ke Bali gitu. Ya, di waktu kerja ke Bali itu orang tua saya ini dalam mengandung saya gitu. Nah, di saat mengandung saya itu orang tua saya ini sedang hamil. Nah, ini yang saya bingungkan kenapa yang membawa saya ke Bondowoso itu dan domisilinya itu kelahirannya juga dirubah Bondowoso. Padahal saya lahirnya di Kota Malang, kalau enggak di Bali gitu. Nah, ini yang masih menjadi tanda tanya gitu. Masih rancu di situ. Nah, hasil kalau di masa dulu itu di masa Alkisah Nabi Musa itu dibuang ke Sungai Nil
ditemukan oleh seorang raja, yakni Fir'aun. Nah, saya bukan ditemukan oleh Fir'aun ya, enggak. Oke. Nah, saya ceritanya dulu itu dibuang ke Pantai Kuta Bali. Itu ceritanya. dibuang. Versi siapa ini? Versi maksudnya dengar dari siapa? Ibu apa bapak gitu? Karena kalau ibu saya nggak nututi karena belum merasakan kasih sayang seorang ibu gitu. Oke. Jadi kalau dari cerita-cerita yang saya dengar dari saudara-saudara saya yang sudah saya dengarkan sekarang, waktu saya kecil masih bayi itu dibuang di Pantai Kuta Bali gitu. Dan di situ ditemukan orang-orang di situ. Nah, hasil ya sekarang dibesarkan oleh orang-orang yang hebat yang saat ini sayang sama saya lah gitu. Oke. Seperti itu Mas Ali. Oke. Nah, yang dimaksud sayang sekarang nih bisa sih kayaknya harus disebutkan itu. Karena salah satu yang memang bisa dibilang mengangkat derajatnya Mas Rahman. Ada siapa tuh sekarang ini? Untuk sekarang ya karena saya kecil sudah dari kecil memang ya. Ya, dari kecil di Bondowoso. Sebelum sekolah sudah masih kalau masih balita lah gitu ya. Nah, itu saya dari kecil udah di Bondowoso dan diasuh oleh, ini bukan saudara atau apa ya, bukan. Nah, ini bukan ada ikatan keluarga, bukan orang Bener-bener lain. Orang lain. Berarti orang yang menemukan waktu di Bali ya orang Bondowoso ini. Iya. Oh gitu. Yang mau tanya dulu nih, yang ngebuang siapa sih? Yang ngebuang itu ibu saya sendiri. Ibu sendiri. Karena di saat itu karena tidak menyalahkan ya, mungkin sudah takdir Tuhan ya. Karena posisinya ibu saya lagi depresi gitu. Depresi. Oke. Dengan masalah yang ada di keluarganya maksudnya keluarga yang dihadapi oleh ibu saya itu gitu. Dan alhasil orang-orang terdekatnya ya kena imbasnya, termasuk saya sendiri yang masih belum tahu apa-apa tentang dunia ini, alhasil dibuang. Berapa bersaudara Mas Rahman? Kalau saya bersaudara 2. Tapi sekarang tahu sama orang tua aslinya. Kalau sekilas tahu. Kalau tentang kayak kita tidur bareng, kayak merasakan kasih orang tua itu belum pernah gitu. Berhubungan kayak komunikasi gitu. Komunikasi pernah 1 kali saja dalam seumur hidup gitu. 1 kali. Seumur hidup. Jadi selama saya 17 tahun itu belum saya merasakan rasa pelukannya kasih sayang orang tua, belum pernah gitu. Ibu bapak belum. Kalau bapak di mana? Kalau bapak saya sekarang di Bali gitu. Di Bali. Cuman kita lost kontak. Jarang kita berkomunikasi gitu. Jadi kalau tentang orang tua itu orang tua masih sendiri-sendiri kalau sekarang. Jadi masih ada orang tua yang di Bondowoso yang merawat saya sekarang gitu. Ibu angkat atau orang tua angkat ya, ini ya. Orang tua sambung ini. Ya ibaratnya malaikat lah gitu. Yang menggantikan orang tua kandung saya. Oke, tadi ada yang luput. Itu wajib kayaknya menurut Alif itu wajib untuk disebutkan. Siapa sih namanya? Yang sekarang. Ya, karena saya dari Bondowoso bertempat di Desa Grujukan Kidul. Grujukan Kidul. Iya. Kalau orang tua saya yang sekarang, orang tua sambung saya ya kayak orang tua sendiri ya. Itu namanya Dumairi, Bapak Dumairi. Kalau ibunya itu Suhaini. Ibu Suhaini. Iya, Ibu Suhaini. Untuk pekerjaannya sekarang ya wira swasta. Kalau ibu saya ibu rumah tangga ya. Itu benar-benar membantu Mas Rahman ya dari nol ya. Dari nol banget Mas itu. Dari saya TK sampai saya dalam posisi sekarang untuk kuliah itu tetap dalam naungannya orang tua ini gitu. Yang paling banyak membantu selain itu mungkin ada Bapak Dumairi dan Suhaini ya tadi ya Bu. Iya, ya mungkin dibantu dengan orang-orang terdekat saya gitu. Luar biasa. Berarti di balik kesuksesan Mas Fatur ini ada orang tua di belakangnya gitu ya. Dan ini juga perlu diketahui, sukses itu nggak harus kaya. Benar. Sukses itu banyak versi ya. Mulai dari sehat, Jasmani banyak dan teman. rohani. Pokoknya banyak sekali yang bisa dikatakan sukses. Oke, ini balik lagi. Mas Rahman, itu kan dari kecil ya memang udah ditinggal. Artinya udah diangkat ya oleh tadi Bapak Dumairi dan Ibu Suhaini. Oke. Tentunya kan tidak mudah juga dari Bapak Dumairi dari Desa Grujukan Kidul ya. Maksudnya untuk membesarkan 2 orang ini, Mas Rahman dengan kakak saya. Kakak cewek ya. Cewek. Itu apa sih yang ingin diberikan oleh Mas Rahman kepada orang tua? Kita anggapnya orang tua deh ya sekarang berarti ya. Kalau untuk saat ini yang saya ingin berikan ya intinya senyumannya mereka saja itu. Dan
karena saat ini saya belum bisa memberikan apa-apa yang setidaknya saya jangan sampai membebankan orang tua gitu saja untuk sekarang. Dan untuk kedepannya pasti untuk kesuksesan itu buat orang tua yang saya merawat saya sekarang gitu. Mungkin bisa agak dekat Mas Rahman ke dan Kita kira-kira- agak melo ya di sini ya. Aku aja melo nih. tersentuh. Iya benar. Nah, ini dalam lubuk hati Alif ya. Benar-benar tersentuh. Iya serius. benar. Apalagi kehilangan yang namanya Orang sosok tua. orang tua. Orang tua. Tapi tetap Mas Rahman, dari Mas Rahman itu tidak boleh menganggap seperti, meskipun ada ya orang tua, masih ada orang tua asli. Ada kalau Dua-duanya. bapak ya. Kalau orang tua ibu udah meninggal. Oke, ini juga ada kisah menariknya. Wi. Pernah sama Alif ke Malang mencari tahu orang tua beberapa tahun yang lalu, Iya. dan ternyata sudah tiada atau Untuk meninggal ibunya. dunia. Namun sebelum itu, nah ini Mas Rahman apa sih yang belum terkabul sekarang? Katanya dulu pernah nyoba atau kemarinnya TNI, itu gimana? Ya, saya sebelum kebetulan saya sekolahnya juga ada di sini ya di Bondowoso juga. Itu setelah saya lulus SMA, bukan lulus SMA juga sih. Dari saya SMA udah mulai ikut tes-tesan TNI, lebih fokus pada TNI. Nah, di waktu TNI itu saya tesnya selama ini ya berbulan-bulan juga saya tes 7 kali. 7 kali? Iya. Tesnya di Malang sama Surabaya. Malang sama Surabaya. Dan yang ngasih ini apa namanya? Modal Biaya. untuk berangkat. Biaya. Ya pastinya orang tua yang sudah saya sebutkan barusan. Jadi dari saya berangkat sampai saya pulang berangkat lagi ya. Beliau-beliau lah yang memberikan modal lah untuk saya pergi untuk ikut tes ini. Pastinya kan kalau ikut tes tuh nggak sedikit biayanya gitu, juga banyak gitu. Jadi transportasi, makannya di sana gitu. Biaya Pasti hidup di dibiayai. sana, Iya, gitu. benar itu. Jadi saya ikut tes TNI AD 7 kali tadi? 7 kali TNI AD, AU, AL. Oh, pernah dicoba semua? Coba semuanya, Mas. Polisi? Ya. Polisi 1 kali. Polisi satu kali. Gagal juga. Gagal juga. Belum rezeki, Mas. Belum rezeki. Ya, itu. Ya ini yang dibilang bangkit dari keterpurukan itu. Ya terakhir saya ikut tes Paskas. Kalau di Paskas pasukan khusus angkatan udara sebagai pasukan penerjun gitu. Oke. Ya itu terakhir. Itu sudah 8 kali berarti dong? Enggak, 7 kali. 7 kali terakhirnya itu. Oke. Nah, itu belum rezeki juga. Alhasil saya pulang dengan ya sedih juga. Cuman pasti dari kegagalan itu ada hikmahnya gitu sepertinya di situ. Nah, alhasil lama-kelamaan saya juga terpuruk karena juga kecewa, hampir depresi juga. Ini ada paksaan nih, ya kuliah. Oke. Ya. Ini paksaan. Kuliah saya paksaan. Oke, tapi gimana? Maksudnya Mas Rahman ngejalaninnya ini memang benar-benar tulus atau gimana ini? Awal Bisa mula dibilang terpaksa. saya ngejalinnya karena saya mikir ngapain sih kuliah gitu kan? Ngapain kuliah gitu? Karena saya sudah banyak ngeluarin modal, saya harus ganti uang orang tua gitu. Pernah bikin kecewa orang tua. Iya, gitu. Habis banyak daftar ini Iya. itu gagal. Pengennya kerja berarti Iya, waktu itu. kerja. Habis itu Sekarang kerja. semester berapa sih? Untuk sekarang saya masih semester 3. Semester 3. Oke, masih baru-baru. Iya. Jadi semester 3 di kampus Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Negeri Jember. Winhas Jember ya. Winhas Jember. Ya, di semester 3 di jurusan prodi itu Hukum Tata Negara. Nah, itu masih paksaan selama 1 tahun itu ya tidak bisa mengendalikan diri gitu. Jadi masih bingung dengan keadaan kampus yang situasinya gitu. Ini juga ngomong-ngomong Mas Rahman ya, maksudnya dibilang dipaksa tadi untuk kuliah, paksanya namun memang dalam hal baik. Nah, Mas Rahman apa sih yang dilakukan maksudnya untuk misal untuk mengurangi beban orang tua? Mungkin punya sampingan atau apa? Oh iya, saya di Jember itu juga sampingan ya karena ini saya nggak bilang-bilang ada yang saya terbuka. Kadang saya nggak terlalu ini kalau ke orang tua ngebuka semuanya kan, biar orang tua itu nggak kepikiran gitu. Ya pertama saya juga nge-grab di Jember, nge-grab. Soalnya sampai sekarang juga nge-grab juga, meskipun nggak terlalu aktif. Ya, dengan Tapi oke Jack kalau saya yang oren. iya. Kalau Mas Rahman oren ya? Kok oren apa? Hijau. Nah kalau Hijau. saya oren maksudnya. Iya. Tapi kayaknya kalau di Jember banyak peminatnya ya Mas, Iya, nggak kayak di pastinya Bondowoso banyak, ya. iya. Sekarang juga udah banyak loh di Jember. Di Bondowoso. Sudah masuk Bondowoso kan sekarang? Sudah masuk Bondowoso. Ya, sembari
menunggu kuliah dan juga ada waktu senggang saya nge-Grab ya buat nambah-nambah uang jajan lah gitu, buat sendiri-sendiri gitu. Misal kalau mau pulang ke Bondowoso bisa buat beli bensin ya. Iya benar. Berarti gitu. di Jember ngekos. Di Jember ngekos, ngekos di Jember. Selama kuliah jalan sambil nge-Grab gitu Iya, Mas ya. Grab juga di Jember gitu. Nah di Jember gimana sih maksudnya suasana beda nggak dengan Bondowoso? Ini kan sekolahnya di Bondowoso rata. Iya. Ketemu orang baru tuh Iya, gimana? pastinya beda banget karena ya. Karena di Jember kan gini, banyak orang perantau ke Jember, juga banyak kampus di Jember. Sedangkan di Bondowoso termasuk masih apa ya? Masih damai, aman, tentram gitu dengan perilaku orang-orangnya. Ya sama-sama baik, cuman apa ya? Pergaulannya aja yang beda. Iya, ya itu. Ini menarik nih. Pergaulannya aja gitu. Jadi saya rasa di Bondowoso aman untuk pergaulan. Namun di Jember ini kan banyak orang-orang pendatang dari Malang, dari Jogja, dari Bali, Dari Papua bahkan. pastinya. Gitu ya. Iya, ya itu kita harus bisa menjaga diri lah kalau di Jember itu, terutama Berarti menurut perempuan. Mas Rahman rawan Jember. Rawan banget. Tingkat kenakalannya. Tingkat kenakalan ya tergantung diri kita sendiri gitu. Ya, apalagi mahasiswa itu udah beranjak dewasa pastinya udah tahu bagaimana menjaga diri dengan baik gitu. Ini public speakingnya luar biasa juga. Ambil jurusan apa Mas di? Ya jurusannya hukum tata negara Mas. Wah. Hukum tata negara. Ya lebih ke hukum saja gitu. Lebih ke hukum saja. Cita-citanya jadi apa nih Mas kok pilih jurusan ini? Karena saya berbagi dari abdi negara, karena milihnya aja hukum tata negara. Awalnya negara, kok ini kayaknya bagus gitu. Ya udah ambil aja gitu. Ternyata gitu. Iya gitu. Jadi kok ada negara di belakang berkaitan dengan apa yang sudah saya cita-citakan, ya saya sambungkan lagi gitu dengan keterkaitannya itu. Gitu masalahnya. Keren sekali ya. Luar biasa ya dari Apa ya kalau kita ngebahas masa lalunya kayaknya kalau orang yang nggak tahu ya mungkin Mas Rahman ini dikiranya mungkin keluarga utuh dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Ternyata ada kisah sedihnya juga ya di Dan belakangnya. ini luar biasanya Mas Rahman berani ngebuka salah satunya tadi yang orang tuanya nggak tahu, dia punya sampingan di Jember sebagai ojol ya, ojek online yaitu Grab ya, apa kita sebut ya. Dan ya kayaknya bakal tahu nih, nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Soalnya kita publish ulang di YouTube kita. Ya nggak apa-apa selagi masih bisa memotivasi dan sharing untuk orang lain, kita kita buka aja gitu. Nah, ini kayaknya langsung saja, siapa sih yang paling berharga di hidup Mas Rahman, yang paling berperan Untuk saat ini ya pastinya orang tua yang saat ini sudah, ya terutama ibu saya yang almarhum itu, yang sudah mendahului saya sendiri. Padahal masih dari kecil itu. Maksudnya dari kecil udah ditinggal. Ya udah ditinggal dari Tapi kecil. tetap itu ya. Tetap. Pernah nggak ngerasa marah gitu Mas sama orang tua? Kenapa sih kok aku gitu? Ya pernah, dengan kenapa takdir saya begini gitu. Kenapa kok nggak seperti orang lain gitu. Tapi lambat laun saya juga sadar gitu. Karena takdir Tuhan itu, karena kita cuma menjalankan skenario-nya saja gitu. Kalau kita marah, kenapa Tuhan seperti ini, kenapa seperti ini, kita ibaratnya marah sama Tuhan gitu. Jadi disyukuri saja, dijalani gitu. Pasti ada hikmahnya. Ada jawaban nggak Mas? Ketika Mas pasti kan tanya kan, kenapa sih kok aku bisa dibuang? Ada jawaban nggak? Iya, kenapa kok saya dibuang? Seakan-akan saya itu nggak dibutuhkan atau mungkin nggak diharapkan untuk dilahirkan gitu ya. Iya. Itu balik lagi kayaknya dari problem broken home. Iya benar. Ya dengan tekanan masalah-masalah sehingga karena perempuan itu kan juga kalau sudah terlalu banyak masalah juga imbasnya pasti ke orang-orang terdekatnya gitu. Apalagi anak yang sudah dibuang gitu. Teman bisa diceritakan nggak? Ini kan kita udah kenal lama ya, Iya. berdua. Saat ini mencari tahu sosok ibu. Mungkin sebelum itu kabar-kabar dengar ibu, bagaimana kondisinya, mungkin bisa diceritakan. Ya, saya itu ingin mencari orang tua itu pada saat saya kelas 2 SMA waktu di MAN ya. Jadi kelas 2 SMA itu di MAN saya pamit kepada orang tua sambung saya karena saya kepikiran setiap ada orang tua yang terlantar di jalan, apakah orang tua saya seperti ini? Apakah seperti sekarang di mana gitu? Mas Rahman ini tahu gitu kalau semuanya Mas Rahman bukan anak kandung dari ibu sama bapak yang sekarang. Tahu Tahu dari kecil. Tahu dari kecil. Oh, dari Oh, kecil. dari
Taunya dari Kayaknya mulai dari SMP SMA itu. Iya, dari kecil itu. orang tua yang ceritain gitu. Iya, orang-orang tetangga. Jadi nggak ditutup-tutupi gitu ya. Iya, ketika saya nakal itu, kamu jangan nakal-nakal kamu gitu. Kasihan orang tuamu gitu. Kamu nggak punya orang tua. Ada yang pernah bilang. Ada yang orang bilang gitu. Berarti Mas Rahman nih sempat nanya dong ke orang tua saya, ini sebenarnya anak siapa? Iya. Gitu. Oh, gitu. Iya, Dan dari pernah kecil. tanya orang tua saya ada di mana. Kalau yang laki kan tahu kerja di Bali. Kalau yang cewek katanya ada di Malang gitu ya. Nah, Itu semenjak kelas 2 tadi ya mencari. Kelas 2 Itu SMA. langsung berangkat apa gimana? ya itu saya izin dulu kepada orang tua ya dengan bermodalkan nekat lah dengan kartu keluarga yang di kartu keluarga itu cuma bertiga, ibu saya, siapa? bapak saya, ibu saya, sama mbak saya gitu. Kamu belum tercantum? Belum tercantum. Berarti di masih situ. belum lahir ya? Belum lahir waktu itu gitu. Jadi dengan bermodalkan alamat yang ada sekitar 15 tahunan gitu, saya berangkat ke Malang dengan rekan saya gitu ke sana. Gitu. Ya dengan saya ya. Iya. Oke, tapi sebelum berangkat waktu itu ya ada tetangga juga Lemui. Nah, Iya. itu kan ke rumah ya. Iya. Kita minta antar juga kan biar nggak kesasar nyampe Iya, ke iya, Malang. benar. Berangkatnya itu subuh ya kalau subuh apa jam berapa ya? Iya, Pagi, pokoknya pagi. Pagi ya. Kemudian juga sempat berhenti di tengah jalan untuk makan. Kemudian diantar sampai Malang mana itu ya lupa saya kalau. Berarti Alif nih pernah ngikuti jalan hidupnya Benar, luar Mas biasa. Rahman ini ketika cari orang tuanya Iya. gitu ya. Herannya kenapa setegar sampai sekarang ini. Mas Rahman. Karena Luar biasa. ada orang tua yang itu ya Mas, yang Iya. ngedukung di belakangnya gitu ya. Iya. Lanjut tadi pokoknya berhenti di tengah jalan terus kita ke Malang. Mas Rahman dilanjutkan. Oh iya, kita berangkat ke Malang itu kan dengan mengendari sepeda motor gitu ya, berdua lah, berempat dengan saudara kita yang bernama Mui itu. Kita berangkat ke Malang, ke Kota Batu. Ya awalnya kita udah sempat frustasi juga, udah kesana kemari kok malah Nggak ketemu gitu Kesasar, ya. Wi. Kesasar. Iya. Padahal kan sudah ada alamat ya di kakaknya itu. Cuman alamat yang tertera itu udah pindah, Udah pindah. Ada apa namanya Wi ya? pergeseran ini udah Geser gitu. antara RW sama RT-nya udah beda. Udah beda lagi. Beda Beda lagi. dengan dulu. Karena mungkin udah lama ya 15 tahun yang lalu 15 ya. tahun yang lalu. Namun ya alhamdulillah dengan dengan kuasa Tuhan ya Allah berikan jalan. Ya di situ banyak Setelah beberapa jam ya. iya, kita ya. orang-orang masih kenal nama yang ada di situ. Ada di kakak itu. Iya. Dan setelah orang-orang tahu ya mengarahkan pada tempat rumahnya itu, ya saya langsung ke rumah itu. Dan alhasil saya ketemu dengan adik ibu saya ya. Bude saya itu. Nah, seketika ya dengan bahasa Jawa ya, saya pakai bahasa Indonesia saja. Ya, sampai Rahman masih hidup, dikira udah nggak ada gitu. Kok udah gede gitu, dengan sedih gitu, sedih atau campur enggak. seneng gitu Iya. mungkin ya Mas ya. Ya itu langsung sedih gitu. Saya nanya, ibu saya kemana gitu. Ibu saya kemana ya. Bude saya nggak jawab ya, seketika langsung menangis gitu. Sekarang langsung menangis dia, ibumu udah nggak ada gitu, yang sabar gitu. Udah 15 tahun yang lalu pengen ngabari, udah nggak ada, ibumu kena kanker gitu. Jadi ya mungkin udah takdir juga kan. Ya hasil pada waktu itu saya langsung ke makam, diantarkan gitu. Itu benar nggak maksudnya cerita dari tetangga Ibu Mas Rahman sempat depresi, namun kembali ini sehat atau sembuh? Kalau depresi ya pernah dirawat juga di tempat ini ya, kayak suatu Amit ya? tempat gitu. Ya. Amit ya, ODGJ ya. Iya kayak gitu. Cuman ibu saya ya sudah sembuh dari situ gitu. Nah hasil ibu saya beraktivitas kembali ya nggak ada kabar lagi ya. Alhasil ya itu kita nggak ketemu lagi selama gitu. Oke, dan ketemunya atau dapat kabar 15 tahun yang lalu Iya, ibu benar. meninggal. Gara-gara atau menderita penyakit kanker itu. Berarti Mas Rahman ini dulu dibuangnya itu nggak sendiri sama mbaknya? Ya mbak saya itu waktu itu, kalau mbak saya itu ditaruh di ruko atau gimana gitu. Mbak saya masih udah bisa jalan kan. Kalau mbak saya itu udah bisa, masih umur berapa ya, 2 tahunan kalau nggak salah itu. Kalau saya kan masih baru kecil, masih baru lahir gitu. Nah itu dibuang di pantai. Nah ini yang Alif gak tahu ini, maksudnya dari Rahman dan mbaknya baru tahu juga kalau bilangnya dibuang.
Kirain langsung datang ke gerujukan dititipin gitu. Enggak, di situ kan ada teman kerja bapak saya. Nah, teman kerja bapak saya itulah yang menemukan di situ gitu. Dan dia yang ngambil di tengah, nggak sampai ke tengah sih, hampir-hampir ke tengah gitu, di tengah. Bener-bener di tengah laut. Iya, hampir ke tengah pantai gitu Saya ya. merinding loh. Iya itu. Ya kalau Nabi Musa kan dialirkan ke sungai. Nah, ini ke laut lepas gitu. Jadi kalau udah di tengah ya lah udah ini. Antara mati dan hidup. Iya. Oke. Mbaknya atau kakaknya di ruko, Iya. di Bali juga. Iya, di Kok Bali. pas bisa ketemu? Kok bisa tahu kalau ini masih saudara gitu? Ya itu apa ya? Bikin bingung ya. Yang bikin bingungnya itu mungkin ya masih ada ini ya, ngejaga lah gitu antara kita gitu. Jadi masih dipertemukan lagi gitu. Oke, dari sang kuasa ya. Nah, kok pas bisa ketemu saat kakak-kakaknya, Mas? Nah, kalau kakak itu kan dari bapak saya gitu. Oh. Yang menjaga gitu. Masih kecil kalau dari Alif ya yang saya tahu itu masih sering jenguk Mas Rahman si bapak pulang ke Bondowoso ke gerujukan itu jenguk ya Mas Rahman ya. Bapak kandungnya. Iya. Bapak kandung. Oh, gitu. Dan alhamdulillah sekarang masih sehat ya, ada di Bali ya. Masih sehat di Bali gitu. Tapi komunikasi tetap ya, Mas. Ya komunikasi tetap cuman jarang aja gitu. Karena mungkin sibuk kerja. Nah, gitu. untuk ibu angkatnya yang sekarang ini memang nggak punya anak. Punya anak dua. Emang punya anak dua. Nah, Yang satu cowok, yang satu cewek gitu. Alif sebut saja ya, Kak Mupit dan Mbak Nia. Wah. Salah satu yang memang sangat berjasa ya di hidup Iya. Mas Rahman ya. Cak Mupit ya sering membantu, kabarnya juga kayak pembiayaan di pendaftaran TNI. Iya. Jadi Cak Mupit itu ya juga ya. Oke, luar biasa. Ya termasuk ini apa, kuliah saya juga kan dipaksa oleh kakak saya dengan Dari kakak. Iya, dengan motivasi bahwasanya seorang kakak itu kan berpendidikan, jadi adik-adiknya nggak mau putus pendidikan, hanya Harus saja di sama, SMA harus setara lah gitu. Kalau Jadi perlu di harus atasnya bisa. gitu, Ya Mas, benar ya. gitu. Oke. Target untuk ke depan apa nih Mas? Ya target untuk ke depan ya fokus kuliah dan lulus tepat waktu itu aja. Ya agar bisa meneruskan cita-cita yang belum tercapai gitu. Mungkin ada yang lebih jauh apa setelah kuliah lulus? Kerja atau kemana? Atau mau merantau? Untuk merantau mungkin nggak boleh ya, karena ya itu orang tua udah terlalu sayang gitu, termasuk menjadi TNI aja itu berat orang tua gitu. Jadi untuk kedepannya mungkin ya lulus kuliah, mungkin masih mikir lanjut S2 atau nggak kerja gitu aja. Sangat luar biasa sekali. Kalau mbaknya sampean, Mas, yang mbak kandungnya lah ya. Terus sekarang udah berkeluarga. Mbak saya masih belum berkeluarga, baru wisuda tahun kemarin S1. Bentar lagi lanjut wisuda tahfidzul Quran. Keren. Ini dua-duanya Wi. Berprestasi ya. Ya berprestasi juga ya luar biasa sih badannya, karena Alif tahu sendiri beda dengan Alif kalau di luar jarang-jarang. Jangan sampai nih orang tua Alif nonton. Kalau di rumah ya alhamdulillah rajin. Alhamdulillah, berarti harus keseringan di rumah. Iya. Gitu ya. Aduh. Oke, dan memang udah kayak anak banget ya, Liv, sampai kuliah gitu ya. Pokoknya sampai pendidikannya sampai dipenuhi semua ya, Mas ya. Iya. Ya ini yang menjadi motivasi terbesar buat saya, bagaimana ke depan bisa mengganti semua jerih payah yang sudah diberikan. Tapi kalau dibandingkan nggak mungkin Nggak mungkin terganti ya kalau versi Mas Rahman. Iya. Ya, tapi setidaknya ya haruslah gitu. Harus. Berbakti kepada orang tua itu penting. Apalagi nanti di masa tua orang tua ya harus selalu tetap ada, Mas. Iya benar. Pacar orang mana Mas Rahman? Oh. Kalau pacar apa ya? Masih pendekatan. Masih pendekatan. Wah, masih Banyak nih kayaknya. Pokoknya kalau berteman sama Alif diajarin. Aduh. Diajarin apa nih Wi? Diajari mencari-cari gitu ya. Jangan sampai. Oke, dari sang kakak tadi udah lulus S1 lanjut kemana? Tahfidz ya. Tahfidzul Quran. Tahfidzul Quran itu ini ya, penghafal Al-Quran bukan? Iya, penghafal Al-Quran. Benar. Pernah ikut ini nih, kemarin kan ada ini ya di Bondowoso tuh ada kayak acara apa ya, bagi mereka yang anak tahfidz ikut lomba dapat hadiah gitu. Kalau kakak saya itu lebih ke pengajar saja. Oh. Pengajar. Lebih pengajar pada adik-adik gitu. Jadi mengajari Al-Quran saja gitu. Nah ini kita dari tadi ya membicarakan yang merinding-merinding. Yang melo-melo ya dari kalau tadi ya. sekarang ini Mas Rahman luar biasa, pernah di Paskibraka. Ya, Iya. betul ya? Paskibraka. Mungkin bisa diceritakan Mas.
Ya, Paskibraka itu ya pengalaman yang juga luar biasa bagi hidup saya karena saya ikut seleksi Paskibraka itu 2 kali gitu. 2 kali. 2 kali. Sebentar, dari TK mungkin bisa dari awal-awal lah. Ada prestasi juga SD atau Oh, TK yang nggak ada, mungkin cuma yang main-main aja gitu. ada Mas Rahman, saya masih ingat. Masih ingat sering kena lomba waktu apa ikhtibar. Soalnya dia paling tinggi, paling gesit juga, wi. Oh, berarti Jadi emang piala digarap sama dia semua. udah punya bakat mulai dari kecil gitu ya. Makanya sampai besar juga pengennya jadi abdi negara ya, Mas ya. Bener. Fisik sekarang luar biasa nih, wi. Sama kayak rekan kita Fajar. Jadi kuat lah. Wah, kuat. Push up, pokoknya segala macam apa gerakan itu bisa. Gitu ya. Di MI sama kayaknya juga sering. MI ya kemarin tuh ya ikut lomba lebih ke ini sih, apa lari-lari aja gitu. Lebih ke lomba lari ya. Sampai sekarang masih aktif juga. Keren. MTS MTS sih sama MTS? lari juga, lebih ke olahraga. Jadi lebih ke non akademik daripada akademik gitu. Jadi kalau akademik saya kurang sih. Makanya tadi pas disinggung kuliah terpaksa gitu ya, Iya, Mas ya, kuliah karena terpaksa. akademiknya. tapi nggak boleh kayak gitu ya, Wi. Nah, tapi balik lagi niatnya juga udah baik dari Mas Rahman. Benar. Oke. SMA man ya. Man lulus. Itu pernah direkrut Paskibraka. Iya, Paskibraka juga. Terpilih. Ya Paskibraka terpilih di Tingkat pertama. kabupaten apa? Kalau Jawa Timur saya gagal. Gagalnya? Jawa Timur di postur kurang 1 cm. Oke. Kurang tinggi dikit Ya, ya. kurang tinggi dikit. Kok nggak pakai sumpelan seperti Mas? Disumpel. Tapi harus dites ya, maksudnya. Iya, dites. Semuanya harus. sepatu. Iya, benar harus tes semuanya. Ya, sama kayak TNI Polri gitu Nggak bisa tesnya. bohong ya, Mas. Iya. Kesehatan, ya. Nah, terakhir saya juga nggak patah semangat, tahun depannya lagi kelas 2 menjelang kelas 3 saya daftar lagi, alhamdulillah terima, ya cuman di kabupaten gitu. Kabupaten. Iya. Tapi kan udah alhamdulillah. Mas. Alhamdulillah ya. Itu HUT ke 70 berapa gitu, 75 apa 6 gitu. Itu yang kemarin. Selamat sambil dicicipi kopinya di. Oh iya, bisa. Kita ngobrolnya santai kok di sini ya. Kan Wih, tadi pernah- udah galau-galau nih, sekarang kita senang-senang dulu. Kalau Dewi ini kayaknya ngobrol sama Dewi juga jauh lebih asik. Kenapa tuh? Kayaknya sekarang udah sering jalan-jalan nih, jalan-jalan sama siapa? Wi? Baru sih ya. Baru masih ya? Iya, masih baru. Sama siapa, gitu Wi? ya. Sama temen. Oh temen ini kantor. Enggak, bukan. Bilangnya anak Serius, kampus kan. Iya. Tadi sempat ngobrol di belakang ya. Ternyata pas tanya tadi Mas Tatanya juga, oh itu ini kok anak baru katanya Anak gitu. baru. Wi, bisa disebutkan Wi, yang lagi deket atau pacaran ya udah? Masih belum, masih menjajaki. Oh, masih gitu. ngambang lah gitu ya. Mantap Mbak Masih Dewi. ngambang gitu ya. Karena kan kita harus mencari-cari dulu ya dia. Oh, seleksi lah gitu. Nah, Pak. seleksi dulu baru nanti Kira- resepsinya. Dikira cuma cowok saja yang seleksi gitu. Perempuan juga. Jadi bobot Mas Rahman, bebeknya gitu ya. ada 3 sebenarnya yang dilakukan oleh Mbak enggak. Dewi. Iya. Ritual. Iya. Seleksi, Oh ya, eksekusi, nanti baru resepsi. udah dijawab sendiri sama Mbak Dewi. Tapi masih lama untuk ke tahap resepsinya, kayaknya masih lama. Ya. Butuh mental yang baik kok. Tapi kan harus persiapan dulu gitu ya. Persiapannya Apalagi Mas Rahman, dari Man selain Paskibraka? Paskibraka saya pernah ini ya. Ya lebih kelari aja sih di Kaleran di daerah Papuma Jember. Itu juara 1 kemarin di Papuma Jember. Kalau kemarin pernah yang paling berkesan itu di Inkai. Inkai, apa 10 itu? kilo. Itu apa ya lombanya sama ya sama timnas gitu. Sama atlet-atlet nasional. Nah, itu yang menjadi paling berkesan karena ya cukup luar biasa melawan mereka gitu ya dengan latihannya porsinya yang cukup luar biasa. Kewalahan juga lah di situ. Pola Tapi makan, pola olahraga. Iya, Kayaknya dari para yang mengikuti itu apa Inkai ya? ya Inkai Udah itu difasilitasi. Inkai bagian ini. Inkai itu yang mewadahi apa yang mengadakan kegiatannya itu. Nah, sedangkan atlet-atletnya itu cuma mengikuti. Lomba larinya yang juara 1 di mana? Di Papuma Jember. Papuma Jember. Nah, kalau yang di Inkai Di Inkai itu ya belum rezeki kayak karena ya itu lawannya posisi berapa, ini ya, Mas? Iya. Posisi berapa? berat-berat ya. saya masuk 20 besar ya alhamdulillah juga, karena dari Berapa? Keren, dari ribuan kayaknya. ribuan peserta ya. Ribuan peserta.
Keren banget berarti Liv. Berarti nanti pas ada Jaga Sopan ikut dong. Oh, Jaga Sopan, untuk Jaga Sopan berbarengan ini mungkin cari Iya, ada acara di Jember di ya. Tajem, Tanggul Jember. Desember. Jember apa Ya. itu? Iya, Itu kayak Jaga Sopan Liv. Jalan kaki. Jalan kaki dari Tanggul ke Kalau sini Jember. kan dari Dadapan Bondowoso. Pasti ikut apa gimana nih? Pasti ikut. Desember Tapi, ya? Iya. Tapi gimana? ikut. Maksudnya kalau berbenturan dengan tugas kuliah? Itu tugas Bisa kuliah kan, dipending atau gimana? ya mungkin kalau prioritas utama pastinya kuliah gitu. Kalau misal memang bentrok ya pastinya kuliah dulu gitu. Mungkin kan bisa menyusul dengan nomor antrian yang diberikan gitu. Mewakili ini mungkin ya, apa kuliahnya? Mewakili sekolahnya. Universitas Iya. enggak? Oh, enggak. Bukan pribadi. Oh, pribadi. Ada per kelompok, ada pribadi. Lebih ke pribadi aja sih, biar enggak ini aja kan perizinannya yang sulit. Iya, kalau Selama ini ya. ikut lomba lari kayak pendaftaran harus bayar gak? Bayar. Berarti semua bayar ya. Bayar. Kalau yang di Papuma Abu mah bayar juga. berapa? Itu kalau nggak salah 75. 75.000 per orang. Kalau yang Inkai lebih besar kayak 100.000. 100.000. Itu kan kita dapat baju gitu. Kalau di kayak gitu dapat baju. Kalau dengar kabar mungkin di Bondowoso atau di Jember yang sekarang Oh, kalau yang Tanggul Jember. Oh, Tanggul Jember itu gratis. Kita dapat kaos dengan peserta. Syarat-syarat harus warga Jember teman-teman. Syarat tidak harus warga Jember, cuman harus ini ya sehat jasmani rohani lah gitu. Biar nggak teler di tengah Iya, jalan. karena Dari jalannya Tanggul ke Jember. berkilo-kilometer gitu. Heeh. Di Bondowoso enggak? Tahu. Dewi ini kok Dewi tahu kayaknya. Ada Jaga Sopan kan hari Minggu nanti tanggal 13. Tapi berbarengan dengan acara di Jember juga ada acara ini ya, acara apa gitu ya di Jember? Ya, banyak acara kalau di Jember ya. Tanggal 13. Bukan. Banyak acara. Kalau Tajem itu Desember ya Mas Desember. ya. Pokoknya ada acara berbarengan sama acara Tajem di sini. Oh, selalu update mbaknya ya gitu ya. Kayak tahu aja Iya, gitu. Wi. Kita kan ini Kok Uwi apa? Mas Roman. Kita kan di radio di radio. informasi. Jadi Orang-orang harus cari tahunya. tahu harus gitu. update ya. Harus update gitu. Dan juga ini kita dari tadi selalu semangat ya Wi, ya, nyarinya. Atau juga memberikan suatu edukasi buat pendengar atau pemirsa channel YouTube agar seperti kita Tetap sehat, tetap semangat juga gitu ya. Ini ada M-King Wi. Iya, kita punya M-King. Nah, produk andalan kita yang tentunya akan selalu menjaga imunitas tubuh gitu. Apalagi kayak sekarang nih musim, aduh kadang pagi itu hujan, kadang malah malam gitu ya, Liv ya. Perubahan cuaca itu bisa membuat daya tahan tubuh kita itu cepat turun. Benar, ini juga buat pendengar semuanya, pemirsa channel YouTube juga buat Mas Rahman. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan tubuh. Sudah ada M-King, obat herbal. Jadi cukup teteskan, bisa dicampur kopi atau teh, sup buat makan juga sangat bisa. Itu cukup 1 kali atau 1 hingga 2 kali dalam sehari. Dan yang paling mujarabnya, Wi. Iya. Yang paling luar biasa dari M-King ini mampu menyembuhkan. Nah, bener buat para pendengar di rumah atau pemirsa gitu ya. Mungkin keluarganya ada yang punya keluhan entah penyakit darah rendah, balahan jantung, kanker itu lo bisa sembuh. Saraf kejepit apalagi sembuh. Tapi ya gitu, yang namanya penyakit berat memerlukan yang namanya proses. Jadi bertahap. Dengan ikhtiar bersama, dengan minum M-King dijamin sembuh. Sembuhnya permanen, Wi. Sembuhnya permanen. Jadi kalau sudah sembuh ya pasti sembuh, gak bakal sakit lagi. Iya, nggak bakal sakit lagi. Tapi kalau kita kenapa masih minum? Karena untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, itu dia. Dan untuk mendapatkan M-King juga sangat mudah. Bisa datang ke agen sehat kita, Pak Fendi, yang berada di Jalan Khairil Anwar Badian, Blok B5 Timur, Stadion Makinda Bondowoso. Atau pesan antarnya di mana? Boleh, langsung saja hubungi layanan pesan antar kami di 082 334 086 056. Oke, ini lanjut lagi juga. Waktunya mepet, Wi. Oke, tinggal berapa menit nih? Terima kasih juga yang ada yang gabungan ternyata, Wi. Ini diteruskan oleh Mas Andre KP Kantor. Luar biasa untuk temanya katanya, Wi. Oke, kita akan bacakan satu-satu. Narsumnya menyentuh katanya. Dari tadi kita melo-melo, tapi di balik kemeloan ini banyak sekali motivasi yang sudah dikasih oleh Mas Rahman ya, Mas ya. Yang tentunya kalau kita ngelihat dari kisahnya, kita aja kayak yang nggak mungkin untuk ngejalani gitu ya, Liv ya. Tapi Mas Rahman ini bisa. Oke, luar biasa sekali. Mungkin yang paling terakhir ya buat Mas Rahman ya, Wi ya. Ada pesan-pesan nggak Mas Rahman? Entah itu buat siapa, buat keluarga, entah buat masyarakat Bondowoso atau anak muda, yang mungkin atau punya semuanya monggo disampaikan. masa lalu kayak Mas Rahman. Ya, untuk mengakhiri
ini ya podcast pada kali ini ya. Mungkin lebih ke teman-teman saya juga kaula-kaula muda ya, muda-mudi. Ya semisal mempunyai orang tua yang masih hidup sekarang. Nah, ini merupakan tiket bagi teman-teman untuk untuk berbakti. Tiket kita untuk surga gitu. Jadi mari kita rawat orang tua kita yang masih ada, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Ketika orang tua udah tiada, ya itu yang kita sesalkan nantinya pastinya. Jadi tidak ada orang yang lebih sayang daripada orang tua kita gitu. Jadi saya harapkan teman-teman kaula-kaula muda pastinya ya lebih memperhatikan orang tua gitu. Jadi semisal anak rantau ya usahakan pulang gitu. Agar sebisa mungkin pulang ya agar bisa menjaga orang tua. Kalau udah nggak ada ya timbul penyesalan di kemudian hari gitu. Itu. Dan juga kita terkadang itu sebagai manusia itu lebih lebih mudah mencintai orang yang berjasa dalam hidup kita. Tapi kenapa kita tidak mudah mencintai Allah yang jasa-jasanya itu luar biasa bagi kita gitu. Ya mungkin itu saja Mas Alif untuk buat keluarga ini. Mungkin paling terakhir ya buat keluarga ya terutama saya ucapkan terima kasih atas kesabaran dan ketelatenannya yang telah mendidik saya dan juga kakak-kakak saya semuanya. Kepada orang tua saya yang di rumah saya ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu. Amin. Ya saya minta maaf juga kepada orang tua di rumah masih belum bisa memberikan yang terbaik. Ya saya masih berusaha untuk memberikan hasil yang maksimalnya. Mudah-mudahan diberi umur panjang. Amin, ya Mas, bisa melihat nanti anak-anaknya sukses, bisa menikmati kesuksesan anak-anaknya juga ya. Wow, ini tersentuh sekali ya dari Alif, dari pesan-pesan untuk keluarga, orang tua di rumah yang memang benar-benar sayang kepada kita. Namun sayang sekali juga ini kita udah waktunya untuk pamit gitu ya, untuk undur diri. Langsung saja saya Alif. Saya Dewi Yulia. Pamit undur diri dari Ruang Dengar dan dari pemirsa channel YouTube kita BMN Niaga Official. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.